Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Cepi Kurniawan, SSI, MSI, PhD, dan Ibu Profesor Dr. Sri Susilo Gati Sumarti, MSI, beserta teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 5B akan memaparkan hasil praktikum kami mengenai titrasi asidi alkalimetri. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Jian Rofifa, dengan NIM 4311421025, dan rekan saya Ayu Berlian Puji Rahayu dengan NIM 4311421039. Next. Pada titrasi asidi alkalimetri ini, kami melakukan praktikum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan proses titrasi asidi alkalimetri. Yang kedua, menghitung kadar cuplikan pada titrasi asidi alkalimetri. Sebelum memasuki proses titrasi asidi alkalimetri, kita akan membahas terlebih dahulu istilah apa saja yang nanti akan kita temui pada proses titrasi asidi alkalimetri itu. Yang pertama, titrasi. Titrasi merupakan suatu teknik analisis kimia kuantitatif untuk menentukan konsentrasi suatu larutan tertentu, di mana penentunya merupakan suatu larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya secara tepat. Titrasi merupakan suatu cara analisis untuk menentukan kadar suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya, yaitu dengan cara menyampurkan keduanya agar terjadi reaksi antara kedua zat tersebut. Di sini ada asidimetri. Titrasi asidimetri adalah titrasi dengan menggunakan larutan standar asam untuk menentukan basa. Asam-asam yang biasanya dipergunakan adalah asam klorida, asam cuka, asam oksalat, asam borat. Kemudian alkalimetri, yaitu titrasi yang menggunakan larutan standar basa untuk menentukan suatu asam. Kemudian ada asam. Asam secara paling sederhana didefinisikan sebagai zat yang bila dilarutkan dalam air mengalami disosiasi dengan pembentukan ion hidrogen sebagai satu-satunya ion positif. Sebenarnya ion hidrogen atau proton tidak ada dalam larutan air. Setiap proton bergabung dengan satu molekul air dengan cara berkoordinasi dengan sepasang elektron bebas yang terdapat pada oksigen dari air dan terbentuklah ion-ion hidronium. Sedangkan basa didefinisikan secara paling sederhana sebagai zat yang bila dilarutkan dalam air mengalami disosiasi dengan pembentukan ion-ion hidroksi sebagai satu-satunya ion negatif. Hidroksida logam yang larut seperti natrium hidroksida atau kalium hidroksida hampir sempurna berdisosiasi dengan larutan air yang encer. Dan garam sendiri adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Proses-proses semacam ini disebut dengan netralisasi. Dalam artian bahwa jika sejumlah asam dan basa murni ekuivalen dicampur dan larutannya diuapkan, suatu zat kristalin tertinggal yang tak mempunyai ciri-ciri khas suatu asam maupun basa. Next. Next. Kemudian ada larutan standar. Larutan standar atau larutan baku adalah suatu larutan yang mengandung konsentrasi yang diketahui secara tepat dari unsur atau zat.
Larutan standar ini biasanya berfungsi sebagai titran, sehingga ditempatkan dalam burat, yang sekaligus sebagai alat ukur volume larutan baku. Larutan yang akan ditentukan konsentrasinya atau kadarnya diukur volumenya dengan menggunakan pipet volumetri dan ditempatkan di Erlenmeyer, suatu larutan standar yang digunakan untuk menentukan konsentrasi zat lain. Konsentrasi larutan standar biasanya dinyatakan dalam satuan mol per liter atau sering disingkat sebagai molaritas. Kemudian ada larutan standar primer. Larutan baku primer merupakan larutan yang mengandung zat padat murni yang konsentrasi larutannya diketahui secara tepat melalui metode gravimetri atau perhitungan massa dan dapat digunakan untuk menetapkan konsentrasi larutan yang belum diketahui. Nilai konsentrasi dihitung melalui perumusan sederhana setelah dilakukan penimbangan teliti dari zat reaksi tersebut dan dilarutkan dalam volume tertentu. Contoh dari larutan baku primer diantaranya yaitu ada kalium dikromat, natrium klorida, asam oksalat, dan asam benzoat. Lalu ada syarat-syarat larutan baku primer. Yang pertama itu zat harus mudah diperoleh, dimurnikan, dan dikeringkan. Jika mungkin pada suhu 110 sampai 120 derajat Celcius dan disimpan dalam keadaan murni. Syarat ini biasanya tidak dapat dipenuhi oleh zat-zat terhidrasi karena sukar untuk menghilangkan air permukaan dengan lengkap tanpa menimbulkan penguraian parsial. Zat tidak boleh berubah berat dalam penimbangan di udara. Kondisi ini menunjukkan bahwa zat tak boleh higroskopis, tidak pula dioksidasi oleh udara atau dipengaruhi karbon dioksida. Syarat yang ketiga yaitu zat tersebut dapat diuji kadar pengotornya dengan uji-uji kualitatif dan kepekaan tertentu. Keempat, zat tersebut sedapat mungkin mempunyai massa relatif dan massa ekuivalen yang besar. Selanjutnya, zat tersebut harus mudah larut dalam pelarut yang dipilih. Reaksi yang berlangsung dengan reaksi harus bersifat stoikiometrik dan langsung. Lalu ada larutan standar sekunder, larutan baku standar sekunder atau larutan standar sekunder merupakan larutan yang mengandung suatu zat yang konsentrasinya tidak dapat diketahui dengan tepat karena berasal dari zat yang tidak pernah murni. Konsentrasi larutan ini ditentukan dengan pembekuan menggunakan larutan baku primer, biasanya melalui metode titrimetri. Contoh larutan baku sekunder diantaranya larutan perak nitrat, kalium permanganat, besi 2 sulfat, dan natrium hidroksida. Syarat-syarat suatu larutan baku sekunder. Yang pertama, derajat kemurnian lebih rendah daripada larutan baku primer. Mempunyai berat ekuivalen yang tinggi untuk memperkecil kesalahan penimbangan. Larutannya relatif stabil dalam penyimpanan. Next. Mungkin ini bisa menjadi gambaran setting untuk melakukan titrasi asidi alkalimetri, di mana di dalam buret ini merupakan larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya. Jika kita akan melakukan titrasi asidimetri, maka larutan yang terdapat di dalam burat ini merupakan larutan yang bersifat asam. Sedangkan jika kita melakukan titrasi alkalimetri, larutan yang terdapat di dalam burat ini merupakan larutan yang bersifat basa. Kemudian yang di dalam Erlenmeyer ini merupakan larutan yang akan kita ketahui konsentrasinya sampai mencapai titik ekuivalen. Next.
Kemudian alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain buret, statif, klem, pipet tetes sebanyak 2 buah, bel pipet sebanyak 1 buah, pipet volume 1 buah, Erlenmeyer 3 buah, gelas kimia 1 buah, dan corong 1 buah. Bahan-bahan yang digunakan yaitu cuka, NaOH, HCl, campuran karbonat bikarbonat, natrium tetraborat, asam oksalat, indikator fenolftalin, indikator metil merah, indikator metil orange, dan aquades. Kemudian cara kerjanya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk cara kerja yang pertama ada pembuatan larutan NaOH. Yang pertama ditimbang 40 mg larutan NaOH dan cepat-cepat dilarutkan ke dalam 50 ml aquades dan dalam beker gelas. Kemudian dipindahkan lampu bakar yang volumenya 100 ml dan ditambahkan aquades sampai garis batas. Selanjutnya ditutup dan dibiarkan hingga larutan jernih. Yang kedua, setelah pembuatan larutan NaOH, kemudian larutan NaOH tersebut distandarisasi. Pertama, dibuat 100 ml larutan standar asam oksalat dengan konsentrasi 0,1 normal. Untuk asam oksalat, normalitas sama dengan 2 dikali molaritas. Kemudian dipipet 10 ml larutan asam oksalat dan dimasukkan dalam labu Erlenmeyer. Setelah itu ditetesi dengan 3 sampai 4 tetes indikator fenolftalin dan dititrasi dengan NaOH yang akan distandarisasi. Selanjutnya diulangi titrasi sebanyak 3 kali. Dan terakhir dihitung konsentrasi NaOH dalam normalitas, kemudian dicatat semua data hasil pengamatan dan informasi yang didapat. Setelah itu baru menentukan kadar asam cuka. Disediakan sampel asam cuka yang beredar di pasaran. Setelah itu diambil 10 ml larutan sampel cuka dan diancarkan sehingga konsentrasinya 0,1 molar. Kemudian dipipet 10 ml larutan cuka encer dengan pipet volume dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Selanjutnya ditambah indikator PP sebanyak 2 tetes. Setelah itu dititrasi dengan larutan standar NaOH dan diulangi titrasi tersebut sebanyak 3 kali. Dan terakhir dicatat semua data hasil pengamatan dan informasi yang didapat. Selanjutnya untuk titrasi alkalimetri, pertama dengan pembuatan larutan HCl 0,1 normal. Pertama dibuat larutan HCl encer dengan cara larutan HCl pekat diancarkan. Selanjutnya diisi labu takar dengan aquades kira-kira seperempatnya. Kemudian ditambahkan HCl pekat yang telah dihitung volume yang diperlukan. Dan terakhir diancarkan dengan aquades sampai garis batas. Kemudian larutan HCl distandarisasi. Dibuat 100 ml larutan standar natrium tetraborat dengan konsentrasi 0,1 normal atau 0,1 molar, ditentukan massa natrium borat. Selanjutnya dipipet 10 ml larutan natrium boraks dan dimasukkan dalam labu Erlenmeyer. Tahap ketiga ditambahkan 3 sampai 4 tetes indikator metil merah. Selanjutnya dititrasi dengan HCl yang akan distandarisasi. Dicari tahu cara menentukan titik akhir titrasi dengan benar. Yang keempat, diulangi titrasi sebanyak 3 kali. Dan terakhir, dihitung konsentrasi HCl, dicatat semua data pengamatan dan informasi yang didapat. Kemudian tahap terakhir, penentuan kadar campuran karbonat bikarbonat. Tahap pertama, diisi burat dengan larutan HCl hingga batas 0. Kemudian diambil 10 ml sampel cuka dan dipipet 50 ml larutan campuran karbonat bikarbonat yang telah disiapkan dengan menggunakan pipet volume.
kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ditambahkan 2 tetes indikator PP, dititir dengan larutan HCl sampai warna merah tepat hilang. Dicatat volume larutan HCl yang dibutuhkan, yaitu volume 1 dalam mili. Kemudian ditambahkan 2 tetes indikator MO pada larutan yang tidak berwarna, dan dititir lagi dengan larutan standar HCl sampai warnanya orange hingga kemerahan. Dibaca volume larutan HCl yang dibutuhkan, yaitu volume 2. Dan terakhir diulangi titrasi sebanyak 3 kali dan dicatat data hasil pengamatan. Yang keempat ada hasil dan pembahasan. Yang A, data pengamatan dari titrasi alkalimetri, yaitu asam cuka yang dititrasi dengan larutan NaOH. Pada percobaan pertama, perubahan warna asam cuka sebelum dititrasi tak berwarna. Pada keadaan ini, asam cuka dititrasi oleh indikator PP. Dan setelah dititrasi, terjadi perubahan warna pink. Dan volume NaOH yang dibutuhkan pada percobaan pertama ini adalah sebesar 8,2 mili. Kemudian pada percobaan kedua, perubahan warna sebelum dititrasi yaitu tidak berwarna, dan setelah dititrasi menjadi berwarna pink. Dan volume NaOH yang dibutuhkan yaitu sebanyak 8,7 mili. Dan untuk percobaan yang ketiga, perubahan warna sebelum dititrasi yaitu tak berwarna, dan sesudah dititrasi menjadi berwarna pink. Volume NaOH yang dibutuhkan dalam titrasi ini sebanyak 8,7. Dan yang kedua ada titrasi acidimetri, yaitu larutan campuran karbonat bikarbonat yang pada volume 1 ditetasi indikator PP, dan pada volume 2 ditetasi indikator MO, kemudian dititrasi dengan larutan HCl. Pada percobaan pertama, perubahan warna sebelum titrasi yaitu berwarna pink, dan setelah dititrasi menjadi tak berwarna. Pada keadaan ini, titrasi menggunakan indikator PP. Kemudian dengan menggunakan indikator MO sebelum dititrasi berwarna orange, dan setelah dititrasi berwarna jingga atau orange kemerahan. Kemudian volume yang diperoleh yang dibutuhkan pada saat penggunaan indikator PP yaitu sebesar 2,8 mili, dan pada saat ditetasi oleh indikator MO, volume titrasi yang diperlukan sebesar 7. Larutan yang ditetasi indikator PP sebelum dititrasi berwarna pink, kemudian setelah dititrasi menjadi tak berwarna. Dan saat ditetasi indikator MO, perubahan warna dari orange menjadi jingga. Volume titrasi HCl yang diperlukan yaitu 2,7 mili dan 7,8 mili. Kemudian pada percobaan ketiga, sebelum dititrasi, perubahan warnanya sebelum dititrasi warnanya pink, dan setelah dititrasi menjadi tak berwarna. Kemudian untuk pada indikator MO, sebelum dititrasi berwarna orange, dan setelah dititrasi menjadi jingga atau berwarna orange kemerahan. Dan volume titrasi yang HCl yang dibutuhkan pada saat ditetasi indikator PP adalah sebesar 2,7 mili, dan pada saat ditetasi MO adalah sebesar 7,6 mili. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Jian. Kemudian untuk perhitungan kadar asam cuka. Asam cuka merupakan larutan yang akan kita ketahui konsentrasinya di mana
kita akan membandingkan dengan larutan NaOH yang sudah kita ketahui konsentrasinya. Menggunakan rumus N1V1 kali 1 per ekuivalen, asam cuka sama dengan N2 kali V2 kali 1 per ekuivalen dari NaOH. Kemudian kita akan mendapatkan nilai mol dari asam cuka itu, sehingga didapatkan mol dari asam cuka yaitu 0,8256 milimol, karena asam cuka yang kita gunakan merupakan asam cuka yang sudah mengalami pengenceran sebanyak 50 kali, maka kita cari mol asam cuka dalam pengenceran 50 kali, yaitu 0,8256 milimol dikalikan faktor pengencerannya, yaitu 50, sehingga didapatkan nilai molnya 0,0413 mol. Kemudian kita menentukan massa dari asam cuka itu menggunakan rumus M sama dengan mol dikalikan MR, sehingga didapatkan massa dari asam cuka yaitu 2,4769 gram. Sudah diketahui nilai massa jenis dari asam cuka yaitu 1,05 gram per sentimeter kubik, maka kita dapat menentukan volume dari asam cuka tersebut menggunakan rumus V sama dengan M per Rho, sehingga didapatkan volume dari asam cuka yaitu 2,3589 cm kubik. Kemudian kita mencari kadar asam cuka volume per volume. Karena pada titrasi ini kita menggunakan sampel 10 ml asam cuka, maka kita cari kadar volumenya 2,3589 cm kubik dibagi dengan 10 ml dikali 100%, sehingga didapatkan kadar dari asam cuka ini sebesar 23,59%. Next. Untuk perhitungan kadar campuran karbonat bikarbonat akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ayu. Baik, untuk perhitungan kadar campuran karbonat, yang pertama di situ ada Na2CO3 sama dengan HCl, kemudian 2 volume 1 dikalikan normalitas HCl, sehingga 2 dikali 2,7 mili. 2,7 mili di sini volume 1 berasal dari rata-rata dari volume pada percobaan dari tiga percobaan titrasi asidi sebelumnya. Kemudian dikali normalitas HCl yaitu sebesar 0,0917 normal. Kemudian pengalihan 500 dibelah per 10 kali hingga pada 100 per 10 3,9 hingga 74,25 mol. Sehingga kemudian untuk massanya sama dengan mol dikali MR dikali 1/4 valensi. Mol 0,0743 mol dikali 106 gram per mol dikali 1/2, sehingga diperoleh kadar persen dari CO3- sama dengan Y per 7,5 dikali 100%, sehingga sama dengan 3,9373 per 7,5 dikali 100%, sehingga diperoleh 52,51%. Untuk selanjutnya, mencari kadar dari HCO3-. Dimulai dari NaHCO3 sama dengan HCl sama dengan V2 dikurangi 2V1 dikali NHCl
yang mana V2-nya sebesar 7,6 dikurangi 2V1 5,4 mili dikali normalitas dari HCl sebesar 0,0917 normal sehingga diperoleh 0,202 milimol. Kemudian untuk pengancaran 1500 sehingga diperoleh 1500 dibagi 10 dikali X sama dengan 1500 per 10 dikali 0,202 milimol. Sehingga diperoleh 30,30 milimol. Sehingga diubah ke dalam mol diperoleh 0,030 mol. Kemudian mencari masanya, mol dikali mr dikali seper valensi. Sehingga sama dengan 0,030 mol dikali 84 gram per mol dikali 1/1 sehingga diperoleh 2,55 gram. Sehingga kadarnya sebesar 2,55 per 7,5 dikali 100 sehingga diperoleh kadar sebesar 34%. Sehingga berdasarkan perhitungan pertama dan yang kedua ini diperoleh kadar persen dari campuran karbonat bikarbonat sebesar 86,51%. Untuk slide selanjutnya disampaikan oleh Jihan. Ya, di sini pembahasan mengenai titrasi asam cuka. Asam cuka merupakan larutan asam yang dibuat dari reaksi oksidasi etanol. Cuka sendiri sudah sejak lama digunakan sebagai bahan masakan, misalnya untuk salad, ikan, dan lain-lain. Komponen kimia utama cuka adalah asam asetat atau disebut juga dengan asam metanoat. Kadar asam asetat dalam cuka sangat bervariasi. Umumnya, cuka meja memiliki kadar kandungan asam asetat antara 4-8% volum per volum. Kemudian, dalam praktikum ini akan dilakukan penentuan kadar asam asetat yang beredar di pasaran dengan kadar yaitu sebesar 25%. Untuk penentuan kadar asam cuka yang ada di dalam sampel cuka komersil digunakan metode analisa volumetri. Analisa volumetri adalah suatu teknik yang melibatkan pengukuran volume suatu larutan untuk menentukan kandungan senyawa dalam larutan lain secara kuantitatif. Persamaan reaksi menunjukkan rasio stoikiometri dari spesies-spesies yang bereaksi. Jadi bila konsentrasi salah satu larutan diketahui, maka konsentrasi larutan lainnya dapat diketahui dari volume larutan yang digunakan. Misalnya, dalam percobaan ini, kadar asam cuka ditentukan melalui reaksi dengan larutan NaOH yang telah diketahui konsentrasinya. Karena larutan NaOH dapat bereaksi dengan gas dioksida yang ada di udara, yang akan mempengaruhi konsentrasi larutan NaOH yang kita buat, maka konsentrasi larutan NaOH cenderung menjadi tidak stabil, dapat berubah setiap saat karena reaksi dengan udara. Oleh karena itu, sebelum digunakan untuk titrasi larutan NaOH, perlu dilakukan standarisasi terlebih dahulu. Proses ini dilakukan titrasi NaOH dengan suatu larutan asam lain yang stabil dan dapat diperoleh dalam keadaan yang murni, sehingga konsentrasinya dapat ditentukan secara akurat. Larutan yang demikian disebut sebagai larutan primer, sedangkan NaOH sebagai larutan standar sekunder. Next. Kadar asam asetat ini kan kita tentukan melalui reaksi dengan larutan NaOH, dan reaksi yang terjadi yaitu CH3COOH aqueous akan bereaksi dengan NaOH aqueous menghasilkan H2O liquid dan CH3CONA aqueous. Untuk menentukan ini ke dalam sejumlah larutan,
CH3COH ditambahkan sedikit demi sedikit larutan NaOH sampai seluruh CH3COH habis bereaksi. Kapan kedua reaksi tersebut dapat habis bereaksi? Nah, keadaan ini yang kita sebut sebagai titik ekuivalen, yaitu di mana jumlah mol CH3COOH yang ditambahkan sama dengan jumlah mol NaOH yang ada dalam larutan semula. Proses penambahan sedikit demi sedikit larutan CH3COOH ini yang disebut sebagai titrasi. Dalam menentukan letak titik ekuivalen, akan timbul pertanyaan, kapan kedua reaksi tersebut tepat habis bereaksi? Pada titrasi asam basa, perubahan warna dari indikator pH umumnya digunakan untuk mendekati letak titik ekuivalen. Pada saat indikator pH mulai berubah warna, proses titrasi dihentikan. Titik ini dinamakan sebagai titik akhir reaksi. Indikator yang tepat untuk suatu sistem titrasi adalah indikator yang dapat memberikan titik akhir titrasi sedekat mungkin dengan titik ekuivalen. Indikator pH pada umumnya adalah asam lemah yang memiliki warna yang kuat, sehingga mereka akan memberikan perubahan warna yang dramatis ketika bereaksi dengan basa. Karena indikator adalah asam, tentu mereka akan bereaksi dengan basa. Dengan kata lain, mereka akan berkompetisi dengan asam yang hendak kita tentukan kadarnya. Di sini yang akan kita tentukan adalah CH3COH. Karena warna indikator sangatlah kuat, kita hanya membutuhkannya dalam konsentrasi yang sangat kecil. Dengan demikian, gangguan yang ditimbulkannya dalam perhitungan konsentrasi CH3COH kita dapat diabaikan. Dalam hal ini, larutan CH3COH kita tempatkan di dalam Erlenmeyer. Kemudian larutan NaOH-nya kita tempatkan di dalam burat. Kemudian kita titrasi dari yang larutan asam cuka. Asam cuka ini yang sebelumnya tak berwarna, kemudian kita tambahkan dengan indikator, di mana dalam percobaan ini kita akan menggunakan indikator phenolphthalein yang akan mengalami perubahan warna dari asam cuka yang sebelumnya tidak berwarna menjadi merah muda pada larutan basa. Saat larutan asam cuka kita tambahkan dengan indikator PP, kemudian kita titrasi dengan sedikit demi sedikit NaOH dengan kita amati setiap perubahan volumenya dan perubahan warnanya, maka titik tengah perubahan warna indikator ini akan terjadi saat asam menjadi berwarna merah muda pada larutan basa. Mungkin bisa ke slide sebelumnya, kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Nah, dari gambar di sebelah kiri, itu merupakan larutan asam cuka sebelum kita titrasi dengan NaOH, yaitu memiliki warna yang tidak berwarna. Kemudian kita lakukan titrasi sebanyak 3 kali, sehingga larutannya akan berubah warna seperti pada gambar yang di sebelah kanan, di mana akan berubah menjadi warna merah muda. Kenapa pada 3 titrasi ini memiliki warna yang berbeda? Karena pada dilihat dari ketiga gambar tersebut, ada titrasi yang ketiga memiliki warna yang lebih pekat dibandingkan warna yang lain. Hal ini karena titrasi ini sudah melewati titik ekuivalen, sehingga memiliki warna yang lebih pekat. Jika memiliki warna yang lebih pekat, artinya dia sudah sedikit basa.
Mungkin bisa ke slide perhitungan kadar asam juga. Nah, di perhitungan ini kita menghasilkan kadar asam cuka sebesar 23,59%. Padahal diketahui kadar asam cuka yang beredar yaitu sebesar 25%. Kemungkinan di sini ada kesalahan saat melakukan titrasi, di mana titik ekuivalen yang diperoleh, maksud saya titrasi berhenti setelah melewati titik ekuivalen, sehingga volume yang didapatkan kurang tepat, sehingga kadar dari asam cuka berdasarkan praktikum dengan kadar asam cuka berdasarkan teori menjadi tidaklah sama. Kemudian untuk titrasi campuran karbonat bikarbonat akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ayu. Baik, yang kedua ada campuran karbonat bikarbonat. Sebelum membahas pembahasan yang lebih inti, kita perlu tahu apa sih karbonat dan bikarbonat itu. Baik karbonat dan bikarbonat merupakan ion yang mengandung atom karbon dan oksigen. Namun, untuk ion bikarbonat memiliki atom hidrogen juga. Oleh karena itu, atom hidrogen ini menyebabkan ion menjadi anion monovalen, sedangkan untuk karbonat merupakan anion divalen. Baik, kita lanjutkan pada inti dari campuran karbonat bikarbonat. Pada titrasi acidimetri digunakan larutan campuran karbonat bikarbonat sebagai titrat dan larutan standar HCl sebesar 0,0917 normal sebagai titran. Serta digunakan dua indikator yaitu metil orange dan phenolphthalein untuk dua tata setiap penggunaannya. Indikator ini digunakan untuk mencari volume 1 dan volume 2 dari titrasi acidimetri ini. Kemudian dalam proses titrasi, reaksi ion karbonat dititrasi dengan dua langkah dan reaksinya tersebut adalah sebagai berikut. CO3 2- plus H3O plus sehingga menghasilkan HCO3- plus H2O. Dengan dalam reaksi ini digunakan indikator phenolphthalein. Kemudian HCO3- plus H3O plus hingga dihasilkan H2CO3 plus H2O. Pada reaksi ini digunakan metil orange. Pada ketiga percobaan, yaitu larutan campuran karbonat bikarbonat yang telah ditetasi indikator PP, kemudian dititrasi dengan larutan standar HCl yang merupakan volume 1, diperoleh perubahan warna dari pink menjadi tidak berwarna. Dapat dilihat pada gambar yang sebelah karbonat ditetasi oleh indikator PP, warnanya menjadi pink, kemudian warna pink hilang dan menjadi tidak berwarna. Dalam hal ini yang berarti bahwa titrasi pada percobaan ini telah praktikum campuran karbonat bikarbonat dengan indikator PP ini telah sesuai dengan teori yang mana menurut Robinson
Judith dan Robinson Kenneth 1998 bahwa phenolphthalein memberikan warna pink dalam lingkungan basah dan tidak berwarna dalam lingkungan asam. Dan methyl orange memberikan warna merah dalam lingkungan asam dan kuning dalam lingkungan basah. Indikator ini dalam tentang pH tertentu disebut trayek pH. Pada indikator saat menggunakan indikator PP, trayek pH memiliki trayek pH sebesar 8 hingga 9,6. Dan pada saat digunakan indikator MO atau methyl orange memiliki trayek pH sebesar 1,3 hingga 4,4. Selanjutnya untuk titrasi acidimetri dengan menggunakan dengan indikator MO atau methyl orange. Dapat dilihat pada gambar. Pada ketiga percobaan dengan indikator MO, yaitu volume 2, terjadi perubahan warna dari orange menjadi orange kemerahan atau jingga, yang berarti titrasi telah mencapai titik akhir titrasi atau ekuivalen dan berada pada trayek pH 1,3 hingga 4,4. Namun terdapat perbedaan warna hasil titrasi pada Erlenmeyer 1. Pada Erlenmeyer 1 dan 2, warnanya lebih pekat daripada yang Erlenmeyer 3. Hal ini berarti terdapat perbedaan hasil titrasi tersebut yang mana dengan warna yang lebih gelap menandakan bahwa trayek pH-nya lebih besar daripada yang larutan dengan warna yang kurang pekat. Sehingga berdasarkan hitungan persadar diperoleh kadar asam cuka sebesar 23,59% dan kadar campuran karbonat bikarbonat sebesar 86,51%. Berdasarkan perhitungan kadar yang diperoleh, kadar tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada bahwa berbagai merek pasar cuka di pasar rata-rata mencantumkan kadar 25%, sementara untuk natrium bikarbonat mengandung tidak kurang dari 99,0% dari 100,5% NaHCO3. Dihitung terhadap yang telah dikeringkan. Hal ini berdasarkan dari penyertaan Pharmacope 2014. Jadi berdasarkan hasil titrasi pada alkalimetri maupun asidimetri diperoleh kadar yang tidak sesuai dengan teori yang ada. Kemudian berdasarkan dari hasil-hasil yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses titrasi baik asidimetri maupun alkalimetri diawali dengan pembuatan larutan titran, yaitu larutan NaOH dan HCl. Kemudian melakukan standarisasi larutan tersebut. Setelah itu barulah memasuki dalam proses titrasi, yaitu titrasi baik alkalimetri maupun asidimetri. Pada proses titrasi alkalimetri digunakan larutan asam cuka dengan ditetesi dua tetes indikator PP untuk volume 1 dan 2 tetes indikator MO untuk volume 2. Dan kemudian dititrasi dengan larutan standar NaOH yang telah distandarisasi tadi sebesar 0,0949 normal. Dan untuk titrasi asidimetri, yaitu dengan menggunakan larutan campuran karbonat bikarbonat yang telah ditetesi 2 tetes indikator PP dan dititrasi dengan larutan standar HCl
sebesar 0,0917 normal. Sehingga diperoleh kadar asam tukak yaitu sebesar 23,59% dan sedangkan kadar campuran karbonat bikarbonat adalah sebesar 86,51%. Untuk perbaikan-perbaikan pada praktikum selanjutnya, terdapat saran-saran di antaranya penyebab kegagalan dalam praktikum titrasi asidi alkalimetri disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama, kurang hati-hati dalam melakukan titrasi, yaitu saat menetaskan titran ke titrat, dan kurang cermat dalam mengamati volume titran, baik volume 1 maupun volume 2. Ketidakakuratan dalam mengamati volume titran yang dibutuhkan pada saat titrasi juga akan mempengaruhi perhitungan kadar. Lengkungan meniskus titran buret pada buret yang tidak segaris dengan lengkungan meniskus titran yang tidak segaris dengan garis pada buret berkemungkinan dapat mempengaruhi pengamatan volume titran. Untuk itu, perbaikan kesalahan dapat dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam praktikum selanjutnya. Perbaikan tersebut dapat dilakukan di antaranya dengan lebih berhati-hati dalam melakukan titrasi, dengan cara titrasi dapat dilakukan dengan meneteskan sedikit demi sedikit larutan dalam buret, serta lebih cermat dalam mengamati volume yang dibutuhkan dalam setiap proses titrasi, baik itu asidimetri maupun alkalimetri, baik dengan menggunakan indikator PP maupun indikator M. Dalam laporan praktikum pada asidi alkalimetri ini, diantaranya dapat dilihat pada layar. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Jihan. Ya, terima kasih. Ini tadi hasil pemaparan praktikum titrasi asidi alkalimetri dari kelompok kami. Jika terdapat pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.